Terbitnya buku ini sebagai janji kami ketika bertemu dengan Presiden Jokowi bulan Maret yang lalu bahwa ada terjadi perbedaan persepsi, pemahaman, penilaian dan data yang dimiliki oleh Komnas HAM dengan TP3. Pada waktu itu juga kemudian Presiden Jokowi dan Menko Polhukam mengatakan kalau TP3 punya data-data silahkan diserahkan. Jadi ini adalah komitmen dan janji kami TP3 untuk menyerahkan data-data, analisis dan pengkajian itu. Oleh karena itu juga sekaligus ingin membantah pernyataan Menko Polhukam di dalam pernyataan sendiri setelah pertemuan dengan Presiden dan beliau di istana itu bahwa apa yang disampaikan oleh TP3 hanyalah imajinasi atau hayalan. Nah, buku ini membuktikan bahwa ini bukan imajinasi, bukan hayalan, tapi fakta di lapangan, baik analisis maupun hasil-hasil wawancara. Dari hasil kunjungan kami ke 6 keluarga itu, kami atau khusus saya pribadi menganggap bahwa 6 orang ini adalah pilihan Allah. Kenapa saya katakan pilihan Allah? Karena kalau bagi umat Islam mengetahui betul sejarah Khalid bin Walid yang puluhan perang beliau memimpin perang, tapi meninggalnya di tempat tidur dan dia menangis. Ketika ditanya sahabat, kenapa Anda menangis? Dia bilang, kenapa saya tidak mati di medan perang agar supaya status sebagai syuhada. Kenapa 6 orang ini saya menyebutkan sebagai pilihan? Karena ada di antara 6 jenazah itu, bapaknya mengatakan kepada kami, bahwa ketika di liang lahat masih darah segar keluar dari belakang kepalanya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana mayat yang sudah dimandikan, sudah dikafanin, tapi liang lahat masih mengeluarkan darah segar. Itu menurut hadis salah satu ciri orang mati syahid. Saya tanya, apakah biasa dia pulang bawa senjata, pistol, atau apa? Abangnya mengatakan jangankan senjata atau pistol. Dia itu honor. Satpam di kampung sini, honornya 1 bulan Rp150.000. Dia dengan 3 temannya menjaga parkiran tempat ibadah orang India. 2 kali 1 pekan mereka ibadah. 1 bulan itu mereka dapat 400.000. Jadi bagi 4, 1 orang 100.000. Jadi Reza ini, namanya dia Reza, itu tidak tamat SD, punya honor 250.000 sebulan. Bagaimana orang yang punya honor 250.000 sebulan bisa beli pistol, bisa beli senjata, dan membuat makar dan seterusnya. Tapi ada yang mengatakan, kan senjata atau pistol bisa dikasih pihak lain. Itu benar. Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki senjata? Siapa yang memiliki peluru? Kalau senjata atau peluru diberikan kepada orang-orang Laskar FPI ini, berarti polisi, TNI, atau BIN, mereka yang punya alat itu. Atau pasar gelap, orang yang beli di mana-mana. Kalau pasar gelap berarti bahwa tanggung jawab siapa? Tanggung jawab polisi. Oleh karena itu saya katakan dengan mengungkapkan kasus ini maka penegak hukum menepuk air di dulang seperti muka sendiri. Aparat penegak hukum membongkar kelemahan-kelemahan mereka sendiri. Kalau memang ada senjata gelap yang diberikan kepada laskar-laskar. Kalau saya dengan teman-teman melakukan ini bukan karena apa-apa. Tapi saya pribadi tidak ingin 25 tahun mendatang cucu saya, dia waktu sudah jadi sarjana, dia membaca sejarah, kisah, akan dia mencemoohi, menertawai, memaki saya, mengutuk saya. Kakek saya sarjana hukum, kakek saya mantan penasihat KPK. Kok membiarkan hal seperti ini? Dalam Al-Quran ada istilah istidraj. Istidraj adalah orang yang pangkatnya naik terus, jabatannya naik terus, namanya populer terus, usaha jalan terus, tapi tiba-tiba Allah campakkan ke got. Seperti Allah menghancurkan Fir'aun di Laut Merah. Karena itu, Presiden, Menteri, penegak hukum, aparat negara, ingatlah peribahasa Melayu sebagai penutup dari sambutan saya. Sepandai-pandai itu tupai melompat akan jatuh juga. Pemirsa
biasa, khususnya kepada keluarga 6 korban. Saya atas nama Ketua TP3 pertama-tama mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Amin Rais sebagai penasihat TP3, Pak Marwan sebagai badan pekerja, dan juga khusus kepada teman-teman yang bersama-sama saya mendatangi rumah-rumah korban melakukan wawancara, Saudara Mursalin, Saudara Taufik Hidayat, dan lain-lain. Persoalan pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terbitnya buku ini sebagai janji kami ketika bertemu dengan Presiden Jokowi bulan Maret yang lalu, bahwa ada terjadi perbedaan persepsi, pemahaman, penilaian, dan data yang dimiliki oleh Komnas HAM dengan TP3. Pada waktu itu juga kemudian Presiden Jokowi dan Menko Polhukam mengatakan kalau TP3 punya data-data silahkan diserahkan. Jadi ini adalah komitmen dan janji kami TP3 untuk menyerahkan data-data, analisis, dan pengkajian itu. Oleh karena itu juga sekaligus ingin membantah pernyataan Menko Polhukam di dalam pernyataan sendiri setelah pertemuan dengan Presiden dan beliau di istana itu, bahwa apa yang disampaikan oleh TP3 hanyalah imajinasi atau khayalan. Nah, buku ini membuktikan bahwa ini bukan imajinasi, bukan khayalan, tapi fakta di lapangan, baik analisis maupun hasil-hasil wawancara. Yang kedua, sebagai orang yang pernah menjadi wartawan, maka pendekatan-pendekatan saya dengan teman-teman adalah langsung kepada fakta di lapangan dengan cara kami mendatangi satu keluarga sampai 6 keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, dari 6 keluarga itu 3 orang itu janda. Dan 3 janda ini, satu pekerjaannya menjual nasi pagi hari, satu menjual goreng-gorengan, satu memelihara atau menjaga anak tetangganya. Yang 3 orang lagi memang ada bapak dan ibu, tapi pekerjaannya adalah satu buruh harian, satu penjual batu akik, yang pada musim COVID-19 ini siapa yang mau beli batu akik? Mau beli nasi saja susah, mau beli bahan-bahan keperluan sehari-hari juga susah. Yang satu lagi bapaknya itu pensiunan, pegawai di satu supermarket. Jadi itu adalah background fakta di lapangan 6 orang keluarga korban ini. Dari hasil kunjungan kami ke 6 keluarga itu, kami atau khusus saya pribadi menganggap bahwa 6 orang ini adalah pilihan Allah. Kenapa saya katakan pilihan Allah? Karena kalau bagi umat Islam mengetahui betul sejarah Khalid bin Walid yang puluhan perang beliau memimpin perang. Tapi meninggalnya di tempat tidur dan dia menangis. Ketika ditanya sahabat, kenapa Anda menangis? Dia bilang, kenapa saya tidak mati di medan perang agar supaya status sebagai syuhada. Kenapa 6 orang ini saya menyebutkan sebagai pilihan? Karena ada di antara 6 jenazah itu, bapaknya mengatakan kepada kami bahwa ketika di liang lahat masih darah segar keluar dari belakang kepalanya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana mayat yang sudah dimandikan, sudah dikapanin, tapi di liang lahat masih mengeluarkan darah segar. Itu menurut hadis salah satu ciri orang mati syahid. Allah. Ada seorang yang rumah orang tuanya seperti kandang burung. Untuk menaikinya luar biasa. Luas rumah itu, saya dengan Pak Mursalin duduk, maka teman yang lain sudah tidak bisa masuk. Kemudian di sebelah saya, 2 kakaknya duduk di tangga untuk naik ke atas. Abangnya di depan saya, lututnya dengan lutut saya hampir bersentuhan. Itulah luas rumahnya. Saya tanya, di mana tidur? Di sini katanya. Dia punya 2 saudara perempuan dan ibunya, 3 orang seperti ikan sarden. Yang laki-lakinya di atas. Saya tanya, di mana makan? Di sini juga makan. Tidak ada kamar mandi, tidak ada WC, karena kamar mandi dan WC itu gabungan dari masyarakat di kampung. Saya tanya, apakah biasa dia pulang bawa senjata, pistol, atau apa? Abangnya mengatakan jangankan senjata atau pistol. Dia itu honor satpam di kampung sini. Honornya 1 bulan 150.000 rupiah. Dia dengan 3 temannya menjaga parkiran tempat ibadah orang India. 2 kali 1 pekan mereka ibadah. 1 bulan itu mereka dapat 400.000. Jadi bagi 4, 1 orang 100.000. Jadi Reza ini, namanya dia Reza, itu tidak tamat SD, punya honor 250.000 sebulan. Bagaimana orang yang punya honor 250.000 sebulan bisa beli pistol, bisa beli senjata, dan membuat makar dan seterusnya.
Tapi ada yang mengatakan kan senjata atau pistol bisa dikasih pihak lain. Itu benar. Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki senjata? Siapa yang memiliki peluru? Kalau senjata atau peluru diberikan kepada orang-orang Laskar FPI ini, berarti polisi, TNI, atau BIN. Mereka yang punya alat itu. Atau pasar gelap. Orang yang beli di mana-mana. Kalau pasar gelap berarti bahwa tanggung jawab siapa? Tanggung jawab polisi. Oleh karena itu saya katakan dengan mengungkapkan kasus ini, maka penegak hukum menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Aparat penegak hukum membongkar kelemahan-kelemahan mereka sendiri. Kalau memang ada senjata gelap yang diberikan kepada laskar-laskar ini. Ini poin kedua yang ingin saya sampaikan. Poin ketiga, bahwa saya 8 tahun lebih di KPK. Meskipun hanya sebagai penasehat, tapi saya juga terlibat dalam beberapa gelar perkara. Sehingga saya tahu bagaimana proses penegakan hukum, proses pelanggaran pidana, pelanggaran perdata, atau pelanggaran korupsi. Jadi menyaksikan persoalan itu, maka sebagai orang yang 8 tahun berkecimpung di bidang hukum, saya anggap ini luar biasa. Yang keempat, kalau saya dengan teman-teman melakukan ini bukan karena apa-apa, tapi saya pribadi tidak ingin 25 tahun mendatang, cucu saya yang waktu sudah jadi sarjana, dia membaca sejarah, kisah, akan dia mencemoohi, menertawai, memaki saya, mengutuk saya. Kakek saya sarjana hukum, kakek saya mantan penasihat KPK. Kok membiarkan hal seperti ini? Terakhir, kasus pembakaran Ibrahim oleh Raja Namrud di atas api unggun, kayu unggun. Maka datang burung pipit, mengambil air, kemudian menyemprot api unggun itu. Dia diledekin oleh cicak. Bagaimana kamu, hai burung pipit yang kecil, mulutmu mematikan api unggun itu? Kata burung pipit, bukan itu soalnya. Tetapi ketika saya nanti dihadapkan, diajukan pertanyaan oleh Allah, ketika menyaksikan suatu kebatilan, di mana posisi saya? Berada di pihak yang hak atau di pihak yang benar? Itulah yang kami lakukan. Bukan persoalan apakah penegak hukum melaksanakan atau tidak, bukan persoalan pemerintah menangani atau tidak, bukan persoalan Jokowi menepati janjinya atau tidak, tapi inilah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai penutup, di dalam Al-Quran ada istilah istidraj. Istidraj adalah orang yang pangkatnya naik terus, jabatannya naik terus, namanya populer terus, usaha jalan terus, tapi tiba-tiba Allah campakkan ke got. Seperti Allah menghancurkan Fir'aun di Laut Merah. Karena itu, Presiden, Menteri, penegak hukum, aparat negara, ingatlah peribahasa Melayu sebagai penutup dari sambutan saya, sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.